Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak Bapak yang tercinta? Jumpa kembali pada kesempatan ini. Kita bertemu di pelajaran PAI. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bab kedua, yaitu semangat bekerja dengan beriman kepada qada dan qadar. Bab 2 ini kita akan bahas dengan beberapa materi yang ada di dalam PowerPoint ini, yang mudah-mudahan insya Allah kalian bisa mengikutinya. Oke, untuk itu marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Bapak yang tercinta, KD yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah KD 1.4, 2.4, dan 3.4. Yang pertama, 1.4 adalah meyakini adanya qada dan qadar Allah. Yang kedua, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, 3.4 menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjadi indikator pembelajaran pada kesempatan kali ini? Satu adalah meyakini adanya qada dan qadar Allah. Yang kedua, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar Allah, mengidentifikasi tanda beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang keempat, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah, menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah. Lalu apa saja yang akan menjadi poin bahasan kita? Yang pertama, kalian bisa lihat ini ada pengertian qada dan qadar. Kedua adalah hakikat qada dan qadar. Ketiga adalah dalil qada dan qadar. Yang keempat, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Yang kelima adalah macam-macam takdir atau pembagian takdir. Yang keenam adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Oke. Kita masuk untuk yang pertama adalah pengertian qada dan qadar. Kita akan lihat. Anak-anakku yang tercinta, jangan heran bahwa dalam memahami qada dan qadar ini kalian dengan teman-teman atau mungkin juga dengan orang lain akan terjadi perbedaan pendapat. Para ulama juga berbeda pendapat tentang pengertian qada dan qadar. Ada yang mengartikan sama dan ada juga yang berbeda. Nah, jadi ada yang mengartikan bahwa qada itu adalah menentukan, menetapkan, memutuskan. Tapi ada juga yang mengatakan sebaliknya. Nah, pada kesempatan ini, biar kita tidak bingung, Bapak akan sampaikan saja satu poin saja, biar nanti kita bisa memahami dengan jelas seperti apa pengertian qada dan qadar itu. Menurut bahasa, qada adalah menentukan, menetapkan, atau memutuskan. Nah, menurut istilah,
Qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala mengenai segala hal dan keadaan yang sesuai dengan apa yang diciptakan dan tidak akan berubah-ubah sampai terwujudnya. Jadi kalau bahasa gampangnya adalah qada itu adalah ketentuan Allah sejak zaman azali. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini Allah sudah menentukan sejak zaman azali. Jadi baik itu musibah, baik itu kebaikan, baik itu prestasi, baik itu sesuatu yang menggembirakan, semuanya sudah Allah tentukan di alam sana. Nah, bagaimana perwujudannya? Kita akan lihat nanti. Sekarang, bagaimana dengan qadar? Definisi qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Nah, menurut istilah, qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam bentuk dan batasan-batasan tertentu, baik mengenai zatnya ataupun sifat-sifatnya. Jadi kalau bahasa ringkasnya, qadar itu adalah perwujudan dari qada. Jadi qadar itu adalah perwujudan dari apa yang sudah Allah tentukan sejak zaman azali. Jadi kalau boleh dibilang konsepnya adalah qada, maka actionnya adalah qadar. Teorinya adalah qada, maka bukti wujud nyatanya adalah qadar. Nah, gabungan atau perpaduan antara qada dan qadar inilah yang biasa disebut sebagai takdir. Nah, sampai di sini barangkali kalian sudah mulai paham ya. Jadi kita ambil salah satu pendapat saja bahwa sesungguhnya qada dan qadar itu agar mudah dipahami, qada itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, sementara qadar itu adalah perwujudan dari ketetapan atau kehendak Allah tersebut. Kita lihat dalil dari qada dan qadar itu sebenarnya banyak sekali. Bapak hanya mencantumkan 4 buah saja di sini. Nanti silakan kalian cari yang lain. Misalnya dalam surat Al-Qamar ayat 49, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi kata-kata qadarin itu kata-kata qadar ada di surat Al-Qamar ayat 49. Kita lihat kembali dalam surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qablu an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis semuanya dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kita lanjut lagi dalam surat Al-Isra ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Wa nukhriju lahu, dan kami keluarkan baginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kitaban yalqahu mansyura, sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Terakhir surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbuh. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.
Nah, anak Bapak yang tercinta, dari beberapa ayat ini Allah sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa segala yang ada di alam ini itu semuanya sudah Allah atur. Allah sudah menetapkan semuanya. Nah, bagaimana perwujudannya di dunia ini itu nanti akan ada ikhtiar, usaha, kerja keras dari hamba-hamba yang bersangkutan. Berikutnya, hakikat kodok dan kodar. Hakikat kodok dan kodar ini seperti yang kalian lihat bersama di sini adalah segala sesuatu memang sudah Allah tentukan. Namun takdir Allah itu akan berjalan seiring dengan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Intinya adalah bahwa dengan beriman kepada qada dan qadar ini jangan membuat kita menjadi orang yang apatis, membuat kita menjadi orang yang selalu malas melakukan apapun. Karena prinsipnya bodoh amat udah ditentuin sama Allah ini. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa apapun yang Allah tentukan itu sebenarnya di dalamnya ada sebab musabab yang akan terjadi dan hasil akhirnya juga akan ditentukan bagaimana ikhtiar, bagaimana kerja keras, bagaimana usaha yang dilakukan oleh manusia. Seperti Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd itu, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, suatu kelompok, kecuali kaum itu, bangsa itu, kelompok itu mengubah nasibnya sendiri. Nasib kita pun juga sama. Nasib kita apakah ingin berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan sengsara, itu banyak sedikitnya ditentukan oleh apa yang sudah kita lakukan. Jadi anak-anak Bapak yang tercinta, hakikat qada dan qadar itu adalah ketetapan Allah akan berjalan seiring dengan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Sekarang kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Mengapa kita mesti beriman kepada qada dan qadar? Karena memang dalam hadis riwayat Imam Muslim seperti yang kalian lihat ini ya, bahwa salah satu bukti orang yang beriman kepada Allah dan Rasul itu dia wajib beriman kepada ketentuan Allah, kepada qada dan qadar Allah. Bahwa di balik segala hasil usaha yang dia lakukan, di sana ada qada dan qadar Allah. Di sana ada takdir Allah. Yang kedua, mengapa kita wajib beriman kepada qada dan qadar Allah? Ini menunjukkan bahwa kita bisa menjadi muslim yang taat dan ridho dengan ketentuan Allah. Ada hadis riwayat Imam At-Tabrani dikatakan malam yardo bi qada'i walam yasbir bi bala'i fal yakhus min rabbin ghairi wajatlub min rabbin ghairi. Artinya barang siapa yang tidak ridho dengan qadaku, dengan qadarku, dan tidak sabar dengan ujianku, maka silakan keluar dari bumi ini dan carilah Tuhan selain aku. Artinya ketika kita hidup di dunia ini, maka kita harus siap untuk menghadapi apapun yang Allah berikan kepada kita. Baik itu ujian yang sifatnya ringan ataupun berat. Tapi yakinlah bahwa sebenarnya apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah pasti tahu bahwa kita pasti sanggup memikul itu. Jadi dari sana kita akan diuji. Kita bisa menjadi muslim yang taat dan ridho kepada ketentuan Allah. Ada dua macam takdir yang disepakati oleh banyak manusia. Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Yang kedua adalah takdir mubram. Oke, kita akan lihat.
Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Jadi takdir ini seiring sejalan dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau kalian bercita-cita ingin menjadi dokter dari awal, maka dari SMP itu kalian sudah mulai memposisikan diri untuk menyenangi pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kedokteran. Mulai dari pelajaran IPA, kalau di SMP, kalau di SMA sudah mulai masuk pembagiannya. Seperti fisika, kimia, biologi. Nah, kenapa? Karena rata-rata untuk ke dokter itu ya jalannya harus ke sana. Gitu. Atau yang kedua, kalau kita ingin kenyang, terus kita nggak mau makan. Bisakah kita kenyang? Mustahil. Artinya, kalau kita ingin kenyang, ikhtiar kita apa ya? Kita harus makan. Setelah kita makan, maka takdir Allah berlaku buat kita bahwa orang yang sudah makan, maka takdirnya pasti kenyang. Gitu. Atau kalian nyebrang jalan. Kalau kalian nyebrang jalan, sebelum nyebrang kalian melihat atau menengok ke kiri dan ke kanan, kemudian kalian yakin tidak ada kendaraan yang lewat, kemudian kalian nyebrang. Karena kalian menyeberang dengan hati-hati, maka takdir akan mengantarkan kalian selamat sampai di seberang jalan. Tapi, kalau kalian nyebrang tidak tengok kiri kanan langsung tiba-tiba nerobos jalan, maka takdir akan mengantarkan kalian untuk tertabrak oleh kendaraan di tengah jalan. Jadi, takdir mu'allaq itu adalah sangat berkaitan erat dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita ingin sukses, kita harus banyak belajar, banyak berusaha, banyak berikhtiar. Karena tidak mungkin kesuksesan datang dengan sendirinya tanpa ada kerja keras dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat tawar-tawar lagi oleh manusia. Ini tidak ada kuasa kita sama sekali. Ini benar-benar murni apa yang sudah Allah tetapkan. Misalnya, kita terlahir dari seorang orang tua yang kulitnya coklat seperti kita. Padahal inginnya kita, kulit kita ini bisa putih kayak orang-orang kebanyakan. Tapi ternyata tidak. Kita terlahir dari seorang bapak dan ibu yang seperti ini. Itu kita tidak punya pilihan. Nah, hal-hal yang seperti ini namanya takdir yang sudah Allah tetapkan, yang nggak bisa kita usahakan, dan kita tidak bisa memilih karenanya. Nah, jadi konsep pemahamannya adalah bahwa takdir yang berkaitan dengan ikhtiar manusia adalah takdir mu'allaq. Sementara takdir yang semata-mata Allah berikan kepada kita, yang tidak ada usaha kita sedikit pun, adalah takdir mubram. Nah, berkaitan dengan takdir, ada 4 hal yang pasti akan berkaitan setiap saat dalam memahami dan menyikapi tentang kodok dan kodar ini. Pertama adalah bersikap optimis akan takdir terbaik dari Allah. Ini konsep yang harus kita tanamkan dalam hati, bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita semua. Lagi yang Bapak sampaikan, kita harus optimis bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat Ar-Rahmanir Rahim. Luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mulai sejak kita bangun dari tidur hingga tidur kembali, nikmat Allah itu sangat luar biasa. Andai kita mau untuk menghitung nikmat Allah itu, maka yakin dan percayalah bahwa kita pasti tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik dalam bentuk kesenangan, kita harus bersyukur.
Ketika Allah berikan dengan sedikit ketakutan, kesedihan, kesengsaraan, kita harus bersabar. Kenapa? Karena semua itu dalam rangka untuk menjadikan kita hamba yang ridho kepadanya. Yang kedua, di balik apapun yang Allah berikan, kita wajib untuk berikhtiar. Kita wajib untuk berusaha. Kita wajib untuk bekerja. Kenapa? Karena Allah akan menghargai usaha yang kita lakukan. Allah tidak hanya akan melihat hasil akhir dari apa itu, tapi Allah akan melihat prosesnya seperti apa. Maka lelahnya kita bekerja, letihnya kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga kita, oleh Allah akan diganjar sebagai sabhan tawila, sebagai tasbih yang senantiasa akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Dan itu bisa menjadi amal soleh kita. Jadi orang yang memahami takdir itu, dia di samping setelah dia bersikap optimis, dia harus berikhtiar dalam hidupnya dan selama hidupnya. Yang ketiga, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus berdoa? Karena kadang-kadang jiwa kita ini kalau tidak dicas dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa, dia menjadi lemah. Nah, doa itu adalah salah satu casan buat jiwa kita agar hubungan kita kepada Allah selalu terasa semakin dekat. Dan lebih baik setiap masalah, setiap dilema yang kita rasakan dalam hidup kita, itu kita sampaikan kepada Allah. Mungkin dalam sujud-sujud terakhir kita, mungkin dalam sholat-sholat tahajud kita, atau mungkin dalam kapanpun kita mau kita curhat kepada Allah. Doa itu kata Nabi adalah asyirajul mu'minin, senjata orang beriman yang tak terlihat, tapi dia ada. Kalau ada yang bisa merubah takdir kata orang, maka yakinlah yang bisa mengubah itu adalah doa. Nah, jadi orang yang memahami konsep beriman kepada qadar dan qadar Allah, dia harus rajin berdoa kepada Allah. Yang terakhir, setelah kita optimis, setelah kita berikhtiar, setelah kita berdoa, nah ini sikap yang terakhirnya. Serahkan semuanya kepada Allah lillahi ta'ala. Hasil akhir adalah Allah yang akan memberikan. Kadang keinginan kita begitu banyak, tapi ternyata setelah kita lakukan ikhtiar, setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, Allah tidak berikan sesuai keinginan kita. Di sanalah kita mengakui bahwa ada Tuhan yang maha mengatur hidup kita. Maka yakinlah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik buat kita. Konsep tawakal itu adalah kita menerima dengan sepenuh hati apa yang Allah berikan kepada kita. Anak-anak Bapak yang tercinta, apa sih hikmahnya kita beriman kepada qadar dan qadar Allah? Pertama, banyak sekali ya. Ini pertama, kita akan jauh dari sifat sombong dan putus asa. Kenapa jauh dari sifat sombong? Karena yang kita miliki ini gak ada apa-apanya. Milik Allah jauh lebih banyak. Orang yang percaya kepada takdir Allah, dia akan merasa bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Dan dia juga tidak akan putus asa. Kenapa? Karena rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada alam semesta ini. Nah, Allah pasti akan memberikan apa saja untuk hambanya. Yang kedua, dia akan banyak bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar ini ibarat dua mata uang yang saling menyatu. Ketika dapat musibah dia bersabar, dan ketika dapat nikmat dia bersyukur. Syukur ini akan menambah nikmat yang ada, sabar itu akan menjadi penghapus dari segala dosa dan kesalahan dia. Jadi apapun yang menimpa kita, apakah kita sakit, kehilangan benda, kehilangan barang-barang, kalau kita bersabar, maka itu menjadi ladang pahala buat kita. Maka
orang yang beriman kepada qada dan qadar ketika dia diuji oleh Allah dengan sesuatu yang menyakitkan, sebenarnya Allah sedang menyayangi dia agar dia bersabar lalu Allah berikan kepadanya pahala yang banyak. Yang ketiga, bersikap optimis dan giat bekerja. Dia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya sehingga muncul semangatnya untuk bekerja memberikan yang terbaik buat keluarganya, buat orang-orang di sampingnya, buat kedua orang tuanya. Seperti kalian yang sedang belajar di sekolah ini, maka optimislah dan giatlah kalian belajar agar nanti di saat kalian lulus dari SMA 5 ini, kalian bisa membuat orang tua kalian bangga dengan kalian. Kemudian yang keempat, karena dia yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik kepada dirinya, dia akan selalu merasa tenang jiwanya. Nah, ini barangkali yang perlu kita pahami baik-baik, bahwa ketenangan jiwa itu tidak semua orang bisa mendapatkannya, tapi insya Allah dengan hikmah beriman kepada qada dan qadar ini, kita akan menjadi tenang jiwanya, kita akan menjadi semangat untuk bekerja, kita akan banyak bersyukur dan bersabar, kita tidak akan pernah kita akan jauh dari sifat sombong dan putus asa. Anak-anak Bapak yang tercinta, ini diantara hikmahnya beriman kepada qadar dan qadar Allah. Mudah-mudahan kalian semua paham. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.